Halo Rai FM, kembali lagi ke RJ Insight bersama saya Calvin. Pernah nggak sih kalian membeli jam tangan mewah? Nah, sebenarnya itu jam tangan mewah itu tidak terlahir sama semua loh. Ada beberapa yang bisa meningkat secara investasi, ada beberapa juga yang hanya akan menjadi perhiasan pribadi. Jadi, apa aja nih jam tangan yang bisa dipakai buat investasi? Mari kita bedah. Yang pertama, kita lihat dari brand jam tangannya. 3 brand jam tangan yang paling terkenal di Indonesia saat ini itu adalah Rolex, Audemars Piguet, dan juga Patek Philippe. Nah, ketiga brand ini itu selain jam tangan yang kualitasnya luar biasa bagus, dia itu juga memiliki customer service dan brand image yang top notch. Yang kedua, mari kita lihat dari kelangkaan dan permintaan pasar. Nah, di konsep ini kita menggunakan konsep ekonomi dasar supply and demand dari sebuah produk. Jam tangan mewah juga berlaku sama. Kalau secara supply dia terbatas, harga akan kemungkinan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau demand permintaan pasar sangat tinggi, itu pasti akan berpengaruh pada harga juga. Nah, contohnya, kalau jam tangan sudah discontinue atau jam tangan yang perlu waitlist untuk didapatkan dari retail, biasanya jika ada permintaan dari pasar yang cukup tinggi, itu pastinya akan menggerakkan harga jam tangan tersebut menjadi lebih tinggi lagi. Yang ketiga, itu adalah faktor dari kondisi jam tangannya, seperti kondisi bodinya, bracelet, dan kelengkapan sertifikat maupun box dari jam tangan itu sebenarnya berpengaruh loh. Apalagi jam tangan yang sudah tidak produksi dari zaman-zaman lama, vintage. Kalau kelengkapannya itu luar biasa, lengkap dari sertifikat, kertas-kertas, gantungan, bahkan jamnya juga dalam kondisi mulus, pasti itu harganya akan jauh lebih mahal dibanding jam tangan model yang sama namun dengan pemakaian yang sangat berantakan dan tanpa kelengkapan. Nah, mari langsung kita bongkar jam tangan mewah mana aja sih yang tahan nilai investasinya. Untuk 3 brand tadi, Rolex, Patek, AP, walaupun dia itu brandnya sangat terkenal, tapi tidak semua model jam tangannya itu tahan untuk dijadikan sebagai investasi loh. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari jam tangan tersebut juga. Beberapa model mungkin karena permintaan pasar, dan juga karena bahan dari jam tangan tersebut. Rata-rata jam tangan yang menggunakan bahan full gold seperti white gold, yellow gold maupun rose gold itu memiliki nilai retail yang terlalu tinggi sehingga biasanya setelah keluar dari harga retail dia akan drop terlebih dahulu. Nah, untuk Rolex sendiri model yang paling terkenal itu adalah Daytona, Submariner, dan GMT Master 2. Nah, model-model ini tuh sangat dicari oleh kaum orang yang penggemar jam tangan Rolex karena model-model tersebut itu melambangkan ikoniknya dari sebuah jam tangan Rolex dan kemewahannya itu dapat banget. Untuk brand Patek Philippe sejauh ini, 2 model ini itu yang paling terkenal dan paling diminati orang-orang sehingga nilai investasinya itu paling lumayan juga, yaitu adalah Aquanaut dan Nautilus. Nah, secara model dia itu kayak keren banget, klasik, timeless, dari dulu sudah banyak dicari sama orang-orang. Nah, tapi di tahun ini juga Patek baru aja ngeluarin model baru nih, dan secara waitlist dia itu jarang banget dan susah untuk didapetin, yaitu adalah Cubitus. Yang terakhir, kalau dari brand Audemars Piguet atau seringkali disebut AP, yang paling terkenal adalah model Royal Oak. Royal Oak ini adalah model yang menggunakan desain case oktagonal dengan integrated bracelet. Nah, fun fact, Royal Oak dan Aquanaut dan Nautilus itu semua didesain oleh satu desainer watchmaker yang sama, yaitu namanya Gerald Genta. Untuk Royal Oak sendiri, itu seringkali diminati oleh banyak orang itu untuk dijadikan ultimate dress watch mereka karena ketika dipakai ke acara-acara formal maupun ke meeting-meeting itu sangat eye-catching dan sangat elegan untuk digunakan. Namun sebenarnya di luar brand-brand tadi saya sudah sebutkan, ada juga loh jam tangan lain yang secara nilai investasi itu bisa meningkat juga. Ada dari brand Hublot, Omega, Tudor, dan banyak lain. Nah, tapi balik lagi nih, tidak semua jam tangan dari brand tersebut secara nilai investasi naik, dan secara harga itu semua kembali lagi ke kondisi ekonomi. Jadi kalau kalian ingin membeli jam tangan mewah, itu selalu kami sarankan untuk membeli jam tangan yang sesuai dengan selera Anda. Ketika kalian pakai itu setidaknya dari dalam hati kalian merasa senang terhadap jam tangan tersebut, bukan malah pusing memikirkan nilai investasinya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk membeli jam tangan mewah itu harus ada kombinasi antara investasi finansial dan juga investasi secara emosional. Di Raja Jam, kita sebagai kurator kita bisa memberikan panduan secara jujur di kedua faktor tersebut. Jika kalian ingin mengetahui tentang market insight
terhadap trading jam tangan mewah di Indonesia pada hari ini, kita bisa memberikan insight juga terhadap informasi tersebut. Dan juga kita bisa membantu terhadap selera kalian untuk memilih mana jam tangan mewah yang paling sesuai dengan selera kalian dan yang pastinya kalian senangi. Sekian untuk RJ Insight kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Raya Jam, and see you on the next video.